Sejak paruh kedua tahun lalu, kekeringan terus melanda banyak wilayah di China. Kekeringan parah ini, yang dikenal sebagai peristiwa sekali dalam seabad, telah menyebabkan banyak sungai mengering dan waduk mencapai rekor terendah, dengan beberapa daerah berjuang untuk menjamin pasokan air minum kepada masyarakat. Pada saat ini, yang bertepatan dengan waktu puncak untuk membajak, banyak yang khawatir bahwa penanaman akan tertunda karena ketidakmampuan untuk mengairi lahan pertanian. Kekeringan sangat parah terutama terjadi di provinsi-provinsi di barat daya China, seperti Yunnan, Guizhou dan Guangxi. Di kota Hechi, Provinsi Guangxi, penduduk mengatakan bahwa sudah lebih dari 6 bulan tidak turun hujan. Mereka sekarang harus mengangkut semua persediaan air untuk rumah tangga mereka dari tempat lain. Dan karena kekurangan air yang parah, mereka tidak bisa mandi selama berhari-hari. Dalam video tersebut, sebuah truk air terlihat diparkir di desa, dan penduduk desa menggunakan setiap wadah yang mereka miliki untuk mengumpulkan air. Menurut beberapa penduduk desa di kota Zigong, Provinsi Sichuan, mereka harus mengambil air dari waduk yang terletak jauh, tetapi bahkan mereka kesulitan untuk mendapatkan air yang cukup untuk bercocok tanam. Di barat daya China, penanaman padi adalah kegiatan pertanian utama, dan saat ini adalah musim untuk menanam bibit. Namun, tidak ada air yang tersedia. Ini adalah sebuah desa pegunungan di Guizhou, di mana penduduk desa telah menemukan mata air yang sangat kecil di bawah sebuah gua dan memasang alat pemompa air. Dalam video tersebut, seseorang mengatakan bahwa mereka hanya bisa memompa air paling lama 2-3 jam karena pasokan air yang terbatas. Sungai Wujing di Guizhou juga telah mengering, dan waduk-waduk di dekatnya juga mengering. Penduduk desa setempat mengatakan bahwa mereka tidak dapat menanam ubi jalar tahun ini dan berencana untuk menanam singkong yang lebih tahan terhadap kekeringan. Penduduk desa ini telah menemukan mata air kecil dan mengambil air secara perlahan dengan sendok. Penduduk desa di Guizhou mengantri untuk mendapatkan air dari sumber air. Mereka mengatakan bahwa untuk mendapatkan air minum saja sulit, apalagi air untuk mandi atau mencuci. Pemerintah Tiongkok menghabiskan miliaran dolar untuk membantu Afrika dan Afghanistan, tetapi rakyat Tiongkok bahkan tidak bisa mendapatkan sumur yang harganya kurang dari beberapa ribu dolar. Untuk mencegah hilangnya sumber air yang terbatas, para petani di Guizhou telah memasang lembaran plastik di sebuah sungai kecil untuk menyalurkan air untuk irigasi. Sebuah sungai di Meizhou, Guangzhou telah mengering sepenuhnya. Dari lebarnya dasar sungai yang terlihat, dapat dilihat bahwa dulunya sungai ini adalah sungai yang sangat besar. Karena kekeringan, sebuah pabrik air mineral yang mengambil air dari gua juga menghadapi masalah kekurangan air. Manajer pabrik harus menyewa tenaga profesional untuk mencari sumber air baru. Tidak hanya di bagian selatan, provinsi di bagian utara China juga dilanda kekeringan. Ini adalah lahan pertanian di Provinsi Anhui, di mana gandum telah layu karena tidak ada curah hujan dalam waktu yang lama. Dalam video tersebut, penduduk desa mengatakan bahwa sebagian besar gandum di desa tersebut terlihat seperti ini, dan panen gandum tahun ini akan gagal total. Di kota Kaifeng, Provinsi Henan, lahan pertanian hampir berubah menjadi gurun, dan jagung yang baru tumbuh telah terkubur oleh badai pasir. Sungai Kuning di Provinsi Shandong hampir mengering, dan dalam video tersebut, dasar sungai di bagian tengah Sungai Kuning terlihat. Menurut Buletin Iklim China 2022, iklim hangat dan kering di China pada tahun 2022 sudah terlihat jelas, dengan bencana kekeringan dan banjir yang menonjol. Data menunjukkan bahwa suhu rata-rata nasional pada tahun 2022 adalah 10,51 derajat Celcius, yaitu 0,62 derajat Celcius lebih tinggi dari biasanya dan curah hujan rata-rata nasional adalah 606,1 mm, paling sedikit sejak tahun 2012. Di antara 15 provinsi di selatan, 12 provinsi telah mengalami penurunan curah hujan, dan 6 provinsi di lembah sungai Yangtze, termasuk Sichuan, Chongqing, Hunan, Hubei, Jiangxi, dan Anhui, mengalami penurunan curah hujan yang paling signifikan. Menurut Buletin Perakiraan Pusat Iklim Nasional, diperkirakan kekeringan akan terus berlanjut pada tahun 2023. Dan sebagian besar wilayah di negara ini akan memiliki suhu yang lebih tinggi dan curah hujan yang lebih rendah pada musim semi. Sejak awal tahun ini, sebagian besar wilayah barat daya China telah mengalami penurunan curah hujan sebesar 20% sampai 50% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.
Sichuan Selatan dan sebagian besar wilayah Yunnan telah mengalami penurunan curah hujan lebih dari 80%. Pada tanggal 28 Februari terjadi kekeringan meteorologis yang cukup parah di Sichuan bagian selatan, sebagian besar Yunnan, Guizhou bagian barat, dan Guangxi bagian barat laut. Cakupan area kekeringan di 4 provinsi ini adalah 458.200 km persegi, termasuk 141.900 km persegi kekeringan parah. Kekeringan seperti ini mungkin sedang berlangsung. Menurut para ahli, wilayah barat daya China merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi dengan variasi medan yang besar, sehingga distribusi sumber daya air secara spasial dan temporal tidak merata dan sering terjadi bencana kekeringan. Namun, beberapa ahli juga percaya bahwa kekeringan berkepanjangan ini terkait dengan pembangunan bendungan dan waduk berskala besar oleh otoritas komunis China, terutama bendungan Tiga Ngarai, yang berdampak signifikan terhadap iklim di sekitarnya. Kami juga mencatat bahwa pada tahun 2022, penurunan curah hujan yang paling signifikan terjadi di 6 provinsi di daerah aliran Sungai Yangtze. Kami telah membahas hal ini secara rinci dalam video sebelumnya, dan kami sarankan untuk menontonnya jika Anda tertarik. Saat musim tanam musim semi dimulai, petani China tidak dapat menanam tanaman biji-bijian yang penting untuk ditabur tepat waktu karena kekeringan, sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang kemungkinan kekurangan pangan di China. Baru-baru ini, Partai Komunis China mengeluarkan dokumen Sentral No. 1, yang menekankan perlunya melakukan segala upaya untuk meningkatkan produksi biji-bijian, memastikan ketahanan pangan, dan mencegah kembalinya kemiskinan berskala besar. Para ahli percaya bahwa Partai Komunis China telah menyerukan ketahanan pangan setiap tahun selama lebih dari 20 tahun, yang juga mengindikasikan bahwa masalah pasokan pangan China belum terselesaikan. Data juga menunjukkan bahwa impor biji-bijian China terus meningkat selama 20 tahun terakhir, mencapai rekor tertinggi dalam sejarah sebesar 164,54 juta ton pada tahun 2021. Penimbunan biji-bijian dalam skala besar yang dilakukan China pada tahun 2021 juga menuai kritik internasional. Pada tahun 2022, impor biji-bijian China sedikit menurun, tetapi masih mencapai total 146,87 juta ton, menyumbang 21,4% dari total produksi biji-bijian negara itu pada tahun itu. Meskipun volume impor menurun 10,7% dibandingkan tahun sebelumnya, biaya impor meningkat 10,5%. Namun, menurut propaganda resmi PKC, produksi biji-bijian China telah mencapai panen terus-menerus dalam 19 tahun terakhir, dan tahun lalu. Meskipun terjadi kekeringan, banjir, dan dampak pandemi, total produksi biji-bijian masih mencapai titik tertinggi dalam sejarah. Apakah ini masalah statistik atau pemalsuan data masih belum diketahui. Selain itu, lahan subur di China terus berkurang. Pemimpin PKC Xi Jinping mengatakan pada pertemuan Komite Tetap Politbiro tentang masalah pedesaan pada akhir 2021 bahwa 1,8 miliar mu tanah subur harus terdaftar dan diberi sertifikat dengan benar. Tanah pertanian adalah tanah pertanian, dan harus tanah pertanian yang baik. Atas perintah Xi Jinping, pemerintah daerah mulai mengambil tindakan, bahkan menetapkan berbagai target atau memberikan subsidi untuk meningkatkan luas lahan pertanian. Pihak berwenang juga menerapkan kebijakan mengembalikan hutan menjadi lahan pertanian, yang mengakibatkan penebangan sejumlah besar pohon, dan banyak tempat yang tidak cocok untuk bertani dikembangkan secara paksa menjadi lahan pertanian oleh pemerintah. Banyak video online yang menunjukkan bahwa banyak lokasi yang sekarang menggunakan nama pengembangan lahan pertanian berstandar tinggi untuk menggali gunung dan bahkan menebang hutan untuk membuka ladang bertingkat yang baru. Namun, ladang bertingkat ini tidak cocok untuk produksi mekanis skala besar karena ukurannya yang kecil. Banyak anak muda di daerah pedesaan sekarang memilih untuk bekerja di kota, dan mereka yang mampu bertani di ladang bertingkat sebagian besar adalah generasi petani yang lebih tua. Seiring dengan bertambahnya usia para petani ini, sawah bertingkat ini pada akhirnya akan ditinggalkan. Akibatnya, ladang bertingkat yang telah dibangun dengan biaya tenaga kerja dan sumber daya yang besar mungkin tidak akan mencapai hasil yang positif, dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan ekologis karena penebangan pohon dalam skala besar.
Pada tanggal 15 Maret di Guizhou, sebagai tanggapan atas seruan Xi Jinping untuk kebijakan mengembalikan hutan ke lahan pertanian, pemerintah daerah menggali pohon-pohon yang ada di gunung dan mengubah gunung tersebut menjadi ladang bertingkat untuk menerima subsidi dari pihak berwenang. Namun, setelah mendapatkan subsidi, mereka menanam pohon-pohon tersebut kembali. Dengan cara ini, para pejabat setempat menjunjung tinggi kebijakan Xi Jinping dan menerima subsidi, yang merupakan situasi yang saling menguntungkan. Gerakan penanaman padi di gunung yang dianjurkan oleh pemerintah Yunnan telah dikritik dengan suara bulat oleh para netizen. Rencana ini diusulkan oleh Zhu Yuyong, seorang anggota Kongres Rakyat Nasional dan seorang akademisi dari Akademi Teknik China. Namun, seorang profesor dari China Agricultural University menunjukkan bahwa menanam tanaman padi di gunung melanggar hukum pertanian dan merusak kondisi ekologi daerah pegunungan. Dalam video tersebut, para petani dengan sinis berkomentar bahwa menanam tanaman padi di pegunungan sangat populer di kalangan petani dan bahwa Yunnan telah mempromosikan 500.000 mu lahan tahun ini, dengan hasil tertinggi 788 kg per mu. Namun, dapat dilihat dari rekaman tersebut bahwa tanaman padi sebagian besar mati, dan bulir padi yang dihasilkan layu dan tidak dapat dimakan. Seperti yang kita ketahui, pemerintah daerah di China selalu menjual tanah kepada pengembang real estate sebagai sumber pendapatan utama mereka. Pengembangan real estate di China telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade, dan sejumlah besar lahan subur telah diubah menjadi bangunan tempat tinggal komersial, pabrik, dan infrastruktur lainnya, sehingga mengikis habis lahan pertanian. Oleh karena itu, beberapa orang menyarankan untuk mengembalikan bangunan ke lahan pertanian, karena ada lebih banyak. Tahun lalu kami melaporkan bahwa di banyak wilayah di China, petani dipaksa untuk mengkonversi lahan yang ada seperti hutan, kebun buah, atau kolam ikan menjadi lahan pertanian untuk meningkatkan jumlah lahan yang ditanami. Kerugian yang disebabkan oleh kebijakan ini hanya dapat ditanggung oleh para petani, yang menyebabkan banyak ketidakpuasan publik. Sebenarnya, sejak tahun 1999, untuk memperbaiki lingkungan ekologi, PKC telah mengusulkan kebijakan mengembalikan lahan pertanian ke hutan, dan pada saat itu, para petani telah menanggapi seruan pemerintah dan mengontrak lahan untuk menanam pohon buah-buahan atau pohon ekonomi lainnya. Setelah bertahun-tahun melakukan upaya yang tak henti-hentinya, tujuan mengembalikan lahan pertanian menjadi hutan akhirnya tercapai. Namun kini, pihak berwenang memerintahkan agar pohon-pohon buah yang telah tumbuh dewasa ditebang dan dikembalikan menjadi lahan pertanian. Hal yang berulang-ulang ini, ditambah dengan korupsi, penipuan, dan penggelapan di berbagai tingkat pemerintahan, membuat sulit untuk benar-benar menyelesaikan masalah pangan China, dan pada akhirnya, selalu rakyat biasalah yang menderita.